ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas sejarah peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Gerakan Non-Blok atau GNB bahasa Inggris Non-Binding Movement adalah suatu organisasi internasional lebih dari 100 negara yang mampu dan aliansi dengan kekuatan besar apapun. Selain besar negara, pelopor berdirinya GNB Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam organisasi tersebut, diantaranya: 1. Sebagai salah satu negara penggagas KAA yang merupakan cikal bakal. 2. Sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Beberapa tujuan dari bentuknya gerakan Non-Blok antara lain: 1. Mengusahakan tercapainya peluncuran senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif. 2. Mengusahakan agar PBB berfungsi sebagai efektif ekonomi dunia raya. 4. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Latar belakang gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok didirikan dilatar belakangi oleh bentuknya dua blok, yaitu blok barat di bawah Amerika Serikat dan blok timur di bawah Uni Soviet yang paling memperebutkan pengaruh di dunia. Peran penting bangsa Indonesia dalam GNB. Indonesia memiliki peran penting sebab negara ini memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif, tidak mendukung para militer atau aliansi militer manapun. Tokoh penting yang memprakarsai pembentukan gerakan Non-Blok. Nama dan asal negara: 1. Presiden Soekarno, Indonesia. 2. Presiden Gamal Abdel Nasser, Republik Persatuan Arab dan Mesir. 3. PM Panji Jawaharlal Nehru, Libya. 4. Presiden Joseph Broz Tito, Yugoslavia. 5. Presiden Kwame Nkrumah, Ghana. Yang kedua, ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang mana berarti merupakan nama untuk negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara pernah menjadi kawasan dingin karena menjadi tempat yang strategis baik secara geoekonomi dan geopolitik. Negara-negara seperti Vietnam dan Filipina menjadi basis untuk masing-masing blok, yaitu timur dan barat. Konflik militer juga terjadi antara Laos, Kamboja, dan Vietnam. Selain itu, konflik bilateral juga terjadi antara Indonesia dan Malaysia serta Kamboja dan Vietnam. Diperparah lagi dengan timbulnya konflik internal di beberapa negara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas pertahanan, namun juga stabilitas ekonomi negara-negara di ASEAN. Akhirnya, para pemimpin negara-negara di Asia Tenggara tergerak untuk menciptakan suasana aman dan damai. Hingga pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, ditandatangani deklarasi ASEAN dengan sebutan Deklarasi Bangkok. Ini adalah foto terkait tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Itu ada Tun Abdul Razak, Tanah Koman, S. Rajaratnam, Narciso Ramosi, semua ada ini. ASEAN dibentuk untuk beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut. 1. ASEAN dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, serta budaya di Asia Tenggara melalui usaha bersama dengan semangat yang setara dan kemitraan. 2. ASEAN dibentuk untuk memajukan perdamaian serta stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara dengan menghormati supremasi hukum serta patuh pada prinsip PBB. 3. ASEAN dibentuk untuk memajukan kerjasama rasa saling membantu dan dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini. Lihat, Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Pada kasus lainnya, yaitu saat pemerintah Filipina dan Moro National Front Liberation atau MNFL berkonflik. Kedua pihak tersebut akhirnya menyetujui perjanjian damai yang kala itu dilakukan di Indonesia. Organisasi Konferensi Islam atau OKI membentukkan OKI dilatar belakangi oleh pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969.
Pemrakarsa dari organisasi ini yaitu Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Struktur organisasi OKI antara lain Konferensi Para Raja dan Kepala Negara Pemerintah, Konferensi Para Menteri Luar Negeri, Sekretaris Jenderal, Mahkamah Islam Internasional, dan organ-organ khusus. Para perang Indonesia dalam OKI antara lain ikut upaya menyelesaikan konflik antara pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dengan ibu kota di Yerusalem. Dukungan tersebut dibuktikan dengan hubungan diplomatik dengan Palestina pada 19 Oktober 1989. Indonesia juga memperjuangkan tentang penyelesaian masalah isu Islamofobia. Tujuan organisasi Konferensi Islam. Tujuan pertama yaitu meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota. Kedua, melindungi tempat suci. Ketiga, membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Asia Pacific Cooperation atau APEC. APEC adalah forum kerjasama antara 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik yang berdiri tahun 1989. Saat ini terdapat 21 ekonomi yang menjadi anggota APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Hong Kong, Indonesia. APEC memiliki 3 pengamat, yaitu ASEAN Secret, Pacific Economic Cooperation Council, dan Pacific Islam Forum. Prinsip kerjasama APEC. Yang pertama, konsensus, yaitu berarti bahwa semua keputusan APEC harus disepakati oleh dan bermanfaat bagi 21 ekonomi anggota. Dua, different time frame, yaitu bahwa setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberasi terlebih dahulu. Pilar kerjasama APEC. Perdagangan dan investasi yang lebih terbuka diharapkan akan menurunkan dan dalam jangka panjang menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif bagi perdagangan dan investasi. Yang kedua, fasilitas perdagangan difokuskan pada pengurangan biaya transaksi. Yang ketiga, kerjasama ekonomi difokuskan pada penyediaan pelatihan dan kerjasama di bidang pembangunan kapasitas guna. Organisasi Dr. Pedro APEC merupakan organisasi pendidikan negara pengaman minyak bumi. Indonesia bergabung menjadi anggota organisasi APEC pada tahun 1962. Negara APEC adalah Irak, Iran, Saudi, Saudi Arabia, dan Venezuela. Tujuan dan syarat menjadi anggota APEC adalah menentukan kebijakan harga dan bunga produksi minyak bumi di pasar internasional ke arah Palestina. Syarat utama menjadi anggota OPEC adalah: 1. Suatu negara harus menjadi pengekspor minyak mentah. 2. Secara Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok